Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Ya, pada video kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi seputar kegiatan beternak entok. Ya, untuk video kali ini kita khusus membahas tentang salah satu sifat atau karakteristik daripada ternak entok yang biasanya kita kenal dengan istilah sifat kanibalisme. Ya, kecenderungan entok yang berukuran lebih besar untuk memangsa bulu-bulu daripada ternak entok yang ukurannya lebih kecil. Sebagai contoh itu adalah ternak entok yang berumur 1 hingga 2 bulan seringkali menjadi korban daripada sifat kanibal. Entok-entok yang berukuran lebih besar, ya, entok-entok dewasa, terutama entok-entok pejantan yang sering sekali memangsa bulu ekor dan sayap daripada ternak entok yang berumur 1 hingga 2 bulan. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, sebelum kita berbicara tentang cara menangani sifat kanibalisme di dalam kandang, ya, perlu kita pahami penyebab munculnya sifat kanibalisme itu sendiri. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, sifat kanibalisme itu umumnya muncul akibat entok itu tidak mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa ternak entok merupakan jenis ternak unggas yang memang kita ketahui memiliki porsi makan yang cukup tinggi dibanding ternak-ternak unggas yang lain. Ya, sehingga di sini kita harus memahami bahwa setiap hari kita harus memberikan jumlah pakan yang cukup. Bukan hanya dalam segi kualitas, dalam hal ini adalah kandungan nutrisi. Di samping kandungan nutrisinya harus bagus, pakan yang kita berikan itu harus cukup. Jumlahnya harus cukup sehingga bisa mencegah terjadinya sifat kanibal daripada ternak entok yang berukuran dewasa terhadap ternak entok yang berukuran lebih kecil. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi dua hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut. Yang pertama itu adalah tindakan pencegahan. Ya, tindakan pencegahan sifat kanibalisme tentunya merupakan sifat pencegahan timbulnya sifat kanibalisme daripada ternak entok. Itu tentunya kita bisa lakukan dengan cara memberikan pakan-pakan dalam jumlah yang cukup. Ya, dalam jumlah yang cukup. Ya, jadi di sini kita paham juga bahwa pakan pabrikan, ya, itu harganya cukup mahal, ya. Harga pakan-pakan di pasar itu semakin hari semakin mahal, sehingga apabila kita hanya mengandalkan pakan tersebut, jadi kita harus mengambil risiko. Kita harus mengambil resiko mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhan pakan daripada ternak entok. Ya, jadi untuk menghindari hal tersebut, ya, karena hal ini tentunya bisa mengurangi keuntungan yang kita bisa dapat dari usaha beternak entok ini. Jadi yang kita bisa lakukan itu adalah dengan cara mencegah terjadinya sifat kanibalisme dengan cara mencari pakan-pakan alternatif yang ada di sekitar kita, yang umumnya harganya lebih murah daripada harga pakan di pasaran. Ya, bahkan kalau bisa kita harus mengembangkan pakan-pakan yang bisa kita dapatkan tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun, alias gratis. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, ada beberapa alternatif pakan yang bisa kita berikan pada ternak entok untuk mencukupi kebutuhan porsi pakan daripada ternak entok setiap harinya. Di antaranya itu adalah tanaman asolla. Jadi tanaman asolla ini adalah tanaman yang sangat mudah untuk kita kembangkan, pertumbuhannya sangat cepat, sehingga apabila kita budidayakan tentunya merupakan harapan agar kita mampu menutupi kebutuhan pakan daripada ternak entok. Ya, bukan hanya untuk menciptakan atau memberikan rasa kenyang terhadap ternak entok, tetapi pemberian pakan asolla itu bisa meningkatkan pertumbuhan daripada ternak entok. Sebagaimana kita pahami bahwa asolla merupakan salah satu jenis pakan alternatif yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, contoh daripada pakan alternatif yang bisa kita kembangkan itu adalah gedebo pisang atau batang pisang. Ya,
Gedebok pisang atau batang pisang kita paham memang sebenarnya memiliki kandungan nutrisi yang tidak terlalu bagus bagi ternak entok. Ya, namun pemberian penambahan gedebok pisang yang sudah kita cacah baik dalam keadaan segar maupun sudah terfermentasi itu setidaknya bisa memberikan rasa kenyang yang cukup lama terhadap ternak entok. Ya, selanjutnya masih banyak jenis pakan-pakan yang lain, diantaranya itu adalah limbah pasar, baik itu limbah sayur-sayuran yang di pasar yang sudah tidak terpakai maupun limbah ikan. Ya, kepala ikan, insang ikan, tulang ikan, ya, kulit udang dan sebagainya itu sangat bagus kita jadikan sebagai pakan tambahan pada ternak entok. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, kemudian yang kedua untuk mencegah terjadinya sifat kanibalisme atau langkah penanganan, saya katakan langkah penanganan apabila memang sudah ada ternak entok kita yang sudah menjadi korban sifat kanibal daripada ternak entok yang lebih besar ya. Ya, sebagai contoh saya katakan tadi, ternak entok yang berumur 1-2 bulan biasanya sering sekali menjadi sasaran sifat kanibal entok yang lebih besar. Ya, biasanya entok yang lebih besar suka memakan bulu ekor maupun bulu sayap daripada ternak entok yang ukurannya lebih kecil. Jadi untuk mencegah hal tersebut, ternak entok yang menjadi korban sifat kanibal entok yang lebih besar itu kita pelihara secara terpisah. Jadi kita pisahkan dari ternak entok yang ukuran lebih besar. Ya, kita pelihara secara terpisah dan kita pisahkan dari kawanan utama daripada ternak entok yang ada di kandang. Kita pelihara secara terpisah, kemudian kita berikan makan juga secara terpisah. Setelah bulu-bulu ekor dan bulu-bulu sayap daripada ternak entok tersebut sudah tumbuh secara maksimal, seluruh bagian daripada tubuh entok telah tertutupi oleh bulu-bulu ya, dan ukuran tubuhnya juga sudah mulai naik, barulah kita bisa gabung pada kawanan entok. Barulah kita bisa gabung pada kawanan entok yang lebih besar. Sehingga pada saat itu ketika jumlah pakan daripada ternak entok itu sudah tercukupi dan entok yang menjadi korban daripada sifat kanibalisme tadi itu memiliki bulu yang sudah berkembang, bulu ekornya sudah tumbuh, bulu sayapnya juga sudah tumbuh dengan bagus, barulah kita bisa gabung dengan kawanan entok yang lebih besar. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi yang kita berikan pada video kali ini, cara untuk menangani sifat kanibalisme daripada ternak entok. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.